Buku Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 7, tahun 2021. Bab 7, Subbab A, Sistem Tata Surya. Part 6. Teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. 2. Benda langit lainnya. Seperti yang sudah disebutkan pada audio sebelumnya, selain planet, ada banyak sekali benda langit lain yang menjadi penghuni tata surya. Pembahasan kita kali ini akan dibatasi pada benda langit yang memberi banyak pengaruh terhadap kehidupan di bumi. Ada 5 macam benda langit lainnya, yaitu A. Satelit, B. Planet kerdil, C. Asteroid, D. Meteor, meteorit, dan meteoroid, E. Komet. Mari kita bahas satu persatu. A. Satelit. Teman-teman, sebelum kita mulai materinya, mari lakukan aktivitas Ayo Duga. Planet atau satelit? Sebelum mengenal beberapa satelit alami yang ada di tata surya, buatlah dugaan berdasarkan pengetahuan yang sudah kalian miliki. Pertanyaan pertama, apa pengaruh adanya satelit pada planet yang memilikinya? Pertanyaan kedua, bagaimana karakteristik satelit? Apa yang membedakannya dari planet? Seperti dikutip dari nasa.gov, setiap benda langit yang berputar mengelilingi benda langit lainnya disebut satelit. Bumi disebut satelit matahari karena mengelilingi matahari. Bulan disebut satelit bumi karena mengelilingi bumi. Meski demikian, kita sudah terbiasa menyebut satelit hanya untuk benda-benda langit yang berputar mengelilingi planet. Tercatat oleh NASA, ada lebih dari 200 satelit di tata surya. Kali ini, kita akan mengenal beberapa di antaranya. Bulan akan kita bahas pada subbab tersendiri. Baiklah, yang pertama adalah Ganymede. Ganymede adalah satelit Jupiter dan merupakan satelit terbesar di tata surya. Tidak hanya ukurannya yang menjadikan Ganymede istimewa. Saat ini, ia adalah satu-satunya satelit yang memiliki medan magnetnya sendiri. Adanya medan magnet ini menyebabkan di Ganymede sering muncul aurora, semacam semburat cahaya yang berpendar di sekitar kutubnya. Ditemukan sejak tahun 1610, Ganymede menarik perhatian banyak astronom untuk terus mempelajarinya. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bahwa atmosfer Ganymede mengandung sejumlah kecil oksigen. Meski demikian, menurut ilmuwan, oksigen tersebut terlalu tipis untuk dapat memungkinkan adanya kehidupan seperti di bumi. Kedua, Titan. Titan adalah satelit terbesar planet Saturnus dan menjadi satu-satunya satelit yang terbukti memiliki lapisan atmosfer dengan kandungan yang penting. Seperti bumi, atmosfer Titan mengandung lebih banyak nitrogen. Keistimewaan lain dari Titan adalah bukti-bukti bahwa Titan mengandung cairan di permukaannya dalam bentuk sungai-sungai, danau, dan lautan. Cairan ini adalah cairan hidrokarbon seperti metana dan etana. Kondisi ini membuat sebagian ilmuwan menyimpulkan, bisa jadi di Titan terdapat kehidupan yang makhluknya tersusun atas kandungan kimiawi yang berbeda, tidak seperti makhluk bumi. Tapi tentu saja, ini semua belum dapat dibuktikan. Ketiga, Io. Io adalah satelit ketiga terbesar bilik Jupiter dengan keaktifan vulkanis yang sangat tinggi. Ledakan-ledakan vulkanik ini disebabkan oleh gaya gravitasi Jupiter sebagai planet induknya dan 2 satelit tetangga yang jaraknya cukup dekat, yaitu Europa dan Ganymede. Seperti Ganymede, Io memutari Jupiter dengan posisi sisi yang sama sepanjang waktu. Adanya tetangga satelit ini menyebabkan gerakan Io nyaris tak beraturan. Aktivitas vulkanik yang terus-menerus dan radiasi membuat ilmuwan meyakini sulit untuk hidup di satelit ini. Teman-teman, sekarang
Mari kita coba untuk menduga hal berikut ini. Proyek rekomendasi bumi baru. 1. Migrasi ke bumi baru. Setelah mempelajari karakteristik 3 satelit alami milik Jupiter dan Saturnus, berikan pertimbangan apakah dari 3 satelit itu ada yang layak untuk menjadi tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lain yang saat ini tinggal di bumi. 1. Mungkinkah Ganymede, Titan, atau Io menjadi bumi kita yang baru? 2. Data apa yang menguatkan pendapat kalian? Benda langit selanjutnya. B. Planet Kerdil. Selain 8 planet yang sudah kita kenali di awal bab ini, ada juga yang dikategorikan sebagai planet kerdil. Salah satu contoh planet kerdil adalah Pluto. Teman-teman, cobalah untuk mengidentifikasi planet dan planet kerdil. Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang benda-benda langit yang dikelompokkan sebagai planet kerdil, simaklah potongan artikel dari media massa berikut. Nasib Pluto terusir dari daftar planet. Pada tahun 2006, status Pluto bukan lagi disebut sebagai planet. Ini merupakan hasil dari pertemuan umum International Astronomy Union atau IAU. Dilansir dari Life Science, untuk menjadi planet, benda langit harus memenuhi 3 kriteria. Kriteria itu sebagai berikut. 1. Planet harus mengorbit matahari. 2. Orbit planet harus bersih dari benda-benda langit lain. 3. Planet harus bulat. Tapi Pluto tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut. Pluto hanya mengikuti 2 kriteria, yakni bulat dan mengorbit matahari. Pluto dikelilingi oleh ribuan benda langit lainnya dan bongkahan puing. Ia belum membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya. Teman-teman, dari bacaan tersebut, tuliskan atau ceritakan pendapat kalian tentang perbedaan karakteristik planet dengan planet kerdil. Secara umum, planet kerdil memang memiliki banyak kemiripan dengan planet biasa. Keduanya sama-sama mengelilingi matahari. Keduanya juga memiliki gaya gravitasinya sendiri. Hal yang membedakan adalah, pada planet kerdil, gaya gravitasi ini tidak cukup besar untuk menjaga kestabilan bentuknya. Gaya gravitasi yang kurang kuat ini juga yang menyebabkan orbit planet kerdil tidak benar-benar bersih dari benda-benda langit lain. Bahkan pada kasus Pluto, ia mempunyai satelit yang ukurannya lebih besar dan memiliki gaya gravitasi yang kuat, sehingga menyebabkan Pluto sering terganggu dan mudah goyah. Mungkin rasanya sama seperti saat kendaraan yang kita tumpangi disusul oleh kendaraan yang jauh lebih besar dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mari kita bahas planet-planet kerdil berikut. 1. Pluto. Pluto adalah benda langit yang mencuri perhatian. Pernah dianggap planet untuk waktu yang cukup lama. Tetapi, ilmuwan yang melakukan penyelidikan intensif menyadari ada perbedaan antara Pluto dengan ke-8 planet lainnya di tata surya. Selain itu, planet kerdil ini juga memiliki fisik yang menarik, yaitu satelit-satelit yang berputar-putar, gunung-gunung yang tinggi, serta salju yang berwarna merah. Posisinya yang begitu jauh dari matahari setara dengan 40 kali jarak matahari ke bumi. Pluto terletak di sebuah area yang disebut Sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper itu sendiri dimulai dari Neptunus, sehingga benda-benda langit yang berada di daerah ini juga disebut sebagai objek trans Neptunus. 2. Ceres. Kalau Pluto terletak di area Sabuk Kuiper, Ceres yang dulunya dimasukkan dalam golongan asteroid ini tinggal di sabuk asteroid. Sabuk asteroid terletak di antara Mars dan Jupiter. Ceres adalah objek terbesar di sabuk asteroid. Bahkan dibandingkan dengan asteroid lainnya, ukuran Ceres memang jauh berbeda. Itu pula yang menjadi salah satu penyebab mengapa Ceres berganti status menjadi planet kerdil. Meski belum terbukti memiliki lapisan atmosfer di permukaannya, ilmuwan masih menimbang kemungkinan Ceres berpotensi dapat menopang kehidupan. Pertimbangan ini dikarenakan adanya temuan bahwa di Ceres terdapat air. Sampai di sini dulu ya teman-teman, kita bahas planet kerdil lainnya pada audio selanjutnya. Produksi Kemendikbudristek 2021.